Oke, selamat malam semua peserta webinar. Selamat bermalam minggu semuanya. Dengan saya Alvesting dari Akademi Kripto. Pertama-tama saya ucapkan tadi selamat dan juga terima kasih ya atas sambutan dari Bro Tim. Dan juga kedua, selamat ya buat teman-teman yang hadir ya sekarang. Karena kenapa selamat ya? Karena informasi yang saya bagikan ini nilainya ini sangat bernilai ya. Saya berharap teman-teman nanti bisa memperoleh satu atau dua hal baik yang saya sampaikan untuk kelak bisa merubah hidup teman-teman di masa yang akan datang. Karena saya juga tahu ya, ada beberapa orang ya atau pihak yang mungkin masih skeptical ya dengan keuntungan yang diperoleh dari market cryptocurrency ya. Banyak yang masih nggak percaya dan lain sebagainya. Meskipun sudah ada ya banyak bukti screenshot, namun ada juga ya yang masih belum percaya terhadap magic internet money. Ya, jadi saya malah senang ya karena masih ada yang nggak percaya. Karena itu menunjukkan ya berarti kalau apa yang saya sampaikan ini adalah kebenaran. Karena kebenaran itu kan sifatnya itu butuh waktu ya untuk dicerna. Dan saya juga apresiasi ya buat teman-teman yang sudah hadir malam hari ini. Saya janji tidak akan mengecewakan teman-teman dengan apa yang saya sampaikan di malam hari ini. Oke teman-teman, langsung kita masuk ya ke dalam materi. Jadi materinya ini berjudul Narratives for the 2024 Bull Run. Jadi kita akan membedah dan mencari naratif apa yang akan dijadikan ya, poros pergerakan dari 2024 dan 2025 bulan di market cryptocurrency. Jadi kita akan mencari altcoins mana yang kira-kira itu bisa naik sampai 100 kali lipat. Sebelumnya kenapa saya ungkapkan di sini adalah bulan 2024 ya. Banyak yang teman-teman mungkin di sini bertanya-tanya ya, kenapa 2024 dan kenapa saya juga bullish ya di tahun 2024 ini. Jadi ada banyak katalis ya teman-teman yang membuat saya itu bullish ya dengan tahun 2024 ya. Pertama, teman-teman tahu yaitu adalah Bitcoin halving. Jadi Bitcoin halving itu suatu event teman-teman yang mana ya setiap Bitcoin halving terjadi, reward dari para miner ini dipangkas sampai 50%. Sehingga secara data historis ketika Bitcoin halving ini terjadi, itu market cryptocurrency itu selalu ya mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Dan kita akan mengalami event Bitcoin halving itu April 2024. Jadi kita bisa mulai ancang-ancang ya untuk mempersiapkan kira-kira ketika market ini naik, antisipasinya itu kita harus gimana ya? Apa yang harus saya investasikan dan berapa banyak? Ya. Kemudian di tahun 2024 itu juga berdekatan ya dengan pemilu di Amerika. Jadi juga ya secara historis ketika pemilu di Amerika itu mulai ya dan juga ada halving juga, itu market mengalami kenaikan yang signifikan. Kenapa? Jadi ketika pemilu Amerika dimulai, itu selalu ada yang namanya banjir likuiditas, teman-teman. Ya, banjir likuiditas itu terjadi ya karena pasokan uang ini banyak sekali ya yang beredar itu. Kemudian beberapa uang itu juga dimasukkan ke dalam market, financial market. Salah satunya juga di market cryptocurrency. Dan juga di setiap kuartal 1 ya atau di Q1 itu outlook-nya itu selalu bullish, hampir selalu bullish. Dan yang terakhir yang membuat saya bullish ya di tahun 2024 itu adalah rilisnya Apple Vision Pro. Jadi Apple Vision Pro itu adalah produk terbaru dari Apple yang mana digadang-gadang juga ya ini terintegrasi dengan project crypto. Bahkan CEO dari Apple sendiri ya mengungkapkan beliau itu sangat percaya terhadap masa depan blockchain dan cryptocurrency. Dan beliau juga ya secara pribadi memiliki ya Bitcoin dan juga Ethereum. Sehingga ini 4 hal ya, 4 katalis yang membuat saya bullish dengan tahun 2024. Nah, ketika market ini uptrend dan ada potensi bullish, berarti kita bisa memposisikan diri untuk berinvestasi pada aset-aset cryptocurrency. Nah, pada dasarnya ya teman-teman, kita ini dihadapkan pada dua pilihan ya, yaitu Bitcoin atau alternatifnya dari Bitcoin yang namanya adalah altcoins. Saya selalu mengungkapkan kalau Bitcoin itu fungsinya adalah alat untuk mempertahankan kekayaan ya. Tapi altcoin sendiri itu merupakan suatu alat spekulasi. Untuk apa? Untuk memperoleh kekayaan. Jadi ketika teman-teman udah di tahap yang wealthy ya, ini pilihannya bisa nggak bisa hanya Bitcoin, teman-teman. Tapi ketika ya teman-teman ini di tahap ya mencari kekayaan, ini teman-teman harus memilih altcoins. Kenapa ya? Karena
kendaraannya berbeda, teman-teman. Meskipun Bitcoin ini adalah masa depan, tapi kalau kita melihat ya dari perspektif keuntungan, altcoin ini memiliki keuntungan yang lebih tinggi, ya, relatif lebih tinggi daripada Bitcoin. Ya, jadi daripada ya kita main di Bitcoin yang safe, padahal kita juga belum punya capital yang besar. Ya, itu lebih masuk akal ketika kita berspekulasi untuk memperoleh kekayaan di altcoins. Baru setelah kita memiliki kekayaan ya atau capital yang cukup, barulah capital itu bisa kita rotasikan ke Bitcoin. Bahkan ya banyak sekali ya teman-teman yang memiliki project-project besar ya, seperti Ethereum ya yang dibangun oleh Vitalik Buterin, kemudian CZ Binance ya itu juga setelah launch BNB juga endingnya rotate-nya kemana? Ke Bitcoin. Ini kan menunjukkan ya kalau Bitcoin itu sebagai suatu alat store of value. Meskipun ya mereka juga membuat altcoins. Karena kan altcoins ini adalah suatu utility token, teman-teman. Yaitu adalah suatu konsep atau teknologi yang mana dia adalah jawaban dari kekurangan Bitcoin. Yang mana secara teknologi sudah bisa dikatakan ya teman-teman relatif stagnan dibandingkan dengan altcoin. Sehingga di altcoins ini ada suatu perputaran, ada suatu sirkulasi, ada suatu trend, ada suatu money in and money out yang mana bisa kita manfaatkan untuk memperoleh kekayaan. Nah, kemudian muncul suatu istilah ya. Saya pernah menjelaskan di webinar sebelumnya ya mengenai narrative research ya. Jadi narrative research itu adalah salah satu bagian ya dari jurus andalan ya yang saya keluarkan ketika trading di cryptocurrency. Maka dari itu karena ada terms of narrative research, di sini juga ada istilah narrative trading. Jadi narrative trading itu apa ya? Jadi secara definisi teman-teman, narrative trading itu adalah suatu kegiatan untuk trading cryptocurrency ya, menggunakan pendekatan ya, sektor apa yang ramai diperbincangkan dan menjadi incaran dari para smart money. Narrative trading ini sendiri teman-teman, ini merupakan topik yang sangat baru. Di mana baru 1-2 tahun yang lalu ya, narrative trading ini began. Dan ketika teman-teman cari ya, di internet, ya, kemudian di Twitter, di forum, ini masih sedikit sekali ya yang membahas mengenai gimana cara melakukan narrative trading. Ya. Sehingga di sini kami ya dari Akademi Kripto ini ingin menyajikan ke teman-teman, membawa topik ini ke permukaan. Karena seperti yang disampaikan Bro Timothy tadi ya, mungkin teman-teman banyak melihat berita di permukaan itu apa itu Bitcoin dan lain sebagainya. Itu suatu informasi yang sangat general, yang sangat holistik. Sementara yang kami berikan di sini adalah suatu informasi yang sangat spesifik. Bukan holistik ya, sangat spesifik. Yang mana tujuannya, ketika teman-teman bisa memperoleh informasi ini dengan baik, teman-teman tuh bisa menerapkannya secara langsung dan endingnya adalah memperoleh keuntungan. Kemudian muncul pertanyaan ya, kenapa kok kripto ini sangat erat sekali ya dengan naratif trading? Kenapa naratif trading ini seakan-akan menjadi suatu hal yang paling harus dikuasai ketika kita trading cryptocurrency? Nah, pada dasarnya teman-teman, market kripto ini masih market yang baru. Sehingga para pelaku di dalamnya itu masih belum ya memiliki rasionalitas yang tinggi seperti saham. Karena kita lihat ya, seluruh industri di kripto yaitu kapitalisasi pasarnya masih kurang lebih ya 1 triliun dolar. Sementara Apple itu 3 triliun dolar, itu 1/3. Kalau S&P 500 itu sekitar 46 triliun dolar. Sehingga ketika seluruh ekosistem kripto ini dibandingkan dengan seluruh nilai di pasar saham US itu masih 1/46. Sehingga karena market ini value-nya itu masih sangat kecil dari segi kapitalisasi, ini market yang sangat sensitif dengan sentimen. Jadi ada desas-desus itu, market ini selalu tergoncang ya teman-teman. Entah itu tergoncang ke arah yang positif ya, ke atas atau ke bawah. Kemudian kedua, market ini tuh sangat erat kaitannya dengan teknologi ya. Karena berbagai produk ya yang diciptakan oleh berbagai raksasa tech company di US itu selalu diikuti teman-teman trennya dengan project-project kripto yang ada. Jadi ketika tech company di luar membuat suatu project tertentu, ya, kripto ini projectnya juga sama ya,
meng-copy paste apa yang dikerjakan oleh big company di luar. Dan akhirnya mereka juga bisa sampai kolaborasi. Ini menunjukkan ya teman-teman, kalau naratif trading itu sangat kaitannya erat ya dengan teknologi. Karena kripto ini kan teknologi untuk masa depan, teknologi dari masa depan. Sehingga ketika teman-teman ingin sukses ya melakukan naratif trading, teman-teman juga harus mengikuti apa yang dilakukan oleh tech company di luar negeri. Dan yang ketiga ya, di sosial media itu sangat berpengaruh di sini. Ya, di mana influencer itu bisa ya dengan mudah menyebarkan desas-desus dan memulai suatu naratif baru. Dan ini juga sering terjadi di market cryptocurrency. Nah, pertama ya, kita membahas mengenai market yang sensitif dengan sentimen ya, atau istilahnya itu sentiment based market. Ini apa contohnya? Itu ketika 2021 kemarin ya, Tesla itu dikabarkan membeli Bitcoin dan mempertimbangkan Bitcoin sebagai suatu alat pembayaran untuk mereka punya mobil. Dan kemudian apa yang terjadi teman-teman? Bitcoin naik ratusan persen setelah kabar itu. Jadi satu perusahaan aja yang mengabarkan membeli Bitcoin itu masuk uang miliaran dolar ya, ke dalam ekosistem kripto itu. Kemudian sebuah kisah klasik yang kita tahu ya, XRP ya melawan SEC. Yang mana ketika XRP ini mengumumkan kalau mereka menang sebagian nih atas SEC, ini XRP naik teman-teman sampai 100% dalam 24 jam aja. Ini kan menunjukkan ya betapa market ini masih sangat dipengaruhi ya oleh desas-desus dan juga oleh berita ya, oleh sentimen yang ditebarkan ya oleh berbagai pihak. Namun ya kita juga melihat peluang di sini. Ya bayangkan naik 100% teman-teman dalam waktu 24 jam. Jadi ketika teman-teman berinvestasi 10 juta itu jadi 20 juta teman-teman. Dalam 1 kali 24 jam kemudian. Ya, kita belum menemukan ya market yang benar-benar seagresif ini ya untuk kita bisa memperoleh keuntungan. Sehingga karena sifatnya yang sangat sensitif dengan sentimen, kita bisa memperoleh keuntungan di market ini ya, dan juga untuk memperoleh kekayaan yang nanti bisa bermanfaat untuk kita di masa yang akan datang. Kedua ya, kaitannya erat dengan teknologi. Ya, teman-teman masih ingat ya, ketika 2021 akhir ya, CEO-nya Facebook ini mengungkapkan ya, kalau beliau ini merubah Facebook menjadi nama Meta ya, Facebook di rebrand ke Meta. Ya. Jadi isu Metaverse itu juga berkaitan erat ya teman-teman dengan industri di kripto ya. Pada saat itu ya berbagai koin-koin ya atau project cryptocurrency yang mengusung genre yang sama itu metaverse itu mengalami kenaikan yang sangat signifikan teman-teman. Bahkan ini koin-koin yang sudah memiliki kapitalisasi pasar sampai miliaran dolar ya. Sandbox naik berapa dalam 1 bulan? 992% ya. Kemudian mana ya? Decentraland naik 700% dalam 1 bulan. Kemudian koin Gala ya, itu naik 1098%. Ini padahal kapitalisasinya besar teman-teman. Ya. Lalu apa yang terjadi ke koin-koin yang lebih kecil ya? Mereka naik itu 100 sampai 1000 kali lipat teman-teman. Ya, 100 sampai 1000 kali lipat. Ya. Jadi kemarin ada yang bahas ya, mungkin karena beberapa potongan video di podcast ya, saya menjelaskan kalau big win saya di Shiba Inu. Kemudian banyak yang berpikir kalau apakah saya hanya trade koin micin? Enggak ya, saya mengikuti naratif apa yang sedang ada ya di market. Karena sifatnya ini, smart money ini, naratifnya itu nggak bisa teman-teman gerak bersamaan ya. 5 naratif gerak bersama itu nggak bisa. Itu selalu hanya satu naratif yang gerak. Jadi ketika semua uangnya itu lari ke meme, apakah saya harus parkir uang saya di tempat yang nggak gerak? Ya itu kan berarti saya bukan seorang oportunis. Karena trading ini bukan morality contest ya teman-teman. Bukan tentang memilih baik dan benar ya. Atau salah dan benar ya. Karena ini adalah kita mencari keuntungan ya. Kita nggak pinter-pinteran ya di sini ya. Kita cari uang di sini ya. Jadi kita nggak memihak ya. Jangan bilang oh saya nggak mau misalkan trade ini ya karena nggak ada fundamentalnya. Ini kamu di sini kan memperoleh keuntungan tujuan utama ya. Jadi jangan samakan ya teman-teman trading ya dengan kegiatan lain. Karena kita harus mengikuti naratifnya kemana. Kalau misalkan mereka gerak di meme ya, saya juga masuk ke meme.
Kemudian naratifnya gerak ke DeFi, saya juga masuk ke DeFi. Naratifnya gerak ke Metaverse, saya juga masuk ke Metaverse. Lalu gimana caranya? Itu akan nanti saya bahas di slide selanjutnya. Kemudian di sini ya teman-teman saya juga ingin menjelaskan ya, kalau sosial media itu perannya sangat penting dalam menyebarkan herd behavior. Atau para follower ini itu sangat mudah sekali terpengaruh dengan apa yang dikatakan oleh influencer di City. Ya, jadi teman-teman kalau yang nggak tahu City itu adalah crypto Twitter. Yaitu adalah tempat ya para komunitas kripto itu saling bertukar informasi. Itu di Twitter. Dan itu yang nomor 1 ya. Jadi kalau kita melihat ya kemarin ya, kita tahu ya ada suatu sosio platform ya, namanya Friendtech. Ya ini bahkan Friendtech ini secara revenue ya dalam 24 jam terakhir itu nomor 3 kan. Jadi protokolnya Friendtech itu volume transaksinya ya itu generate revenue sampai $700,000 teman-teman dalam waktu 1 kali 24 jam. Itu nomor 3. Ethereum ya yang mana merupakan chain ya yang paling profitable ya, jaringan yang paling profitable di blockchain itu hanya mengenerate ya revenue itu juga $1 juta dalam 24 jam terakhir. Ini benar-benar Friendtech ini ya hampir menyamai revenue yang dimiliki oleh Ethereum. Ini kan membuktikan ya kalau herd behavior yang disampaikan oleh para influencer ini berpengaruh dengan signifikan ke dalam sentimen dari market crypto. Ya, terus kemudian teman-teman juga ingat ya kemarin sempat ada BRC20 yang jadi perhatian ya di Twitter. Karena apa ya? Karena ada ya seorang anonymous ya yang bernama Domo ya beliau ini menjelaskan kalau kita bisa membangun ya di atas jaringan Bitcoin nih. Entah itu membangun NFT atau token. Yang mana dapat banyak pro dan kontra juga ya. Pro-nya berpikir kalau ini adalah suatu inovasi, tapi kontranya dianggap ya sebagai sampah ya yang mengganggu jaringan dari Bitcoin. Sehingga BRC20 ini tokennya ini mengalami kenaikan yang signifikan. Seperti yang bisa teman-teman lihat di dalam chart yang kanan. Itu terjadi teman-teman ya karena sosial media ini bisa menggerakkan dan memulai suatu naratif tertentu. Nih, kita ngomongin dulu ya, apa sih keuntungannya jadi yang pertama di setiap naratif. Ya, saya ini merupakan seseorang yang banyak sekali ya teman-teman masuk ke dalam saya bilang hampir semua naratif. Mungkin dari 10 naratif yang ada itu saya melesetnya atau saya yang tidak berpartisipasi itu kurang lebih 3. Tapi kalau itu direct trading ya, yang mana membeli suatu token ya atau aset kripto tertentu itu saya hampir selalu ada di sana ya, kecuali mungkin NFT dan lain sebagainya. Itu saya juga kadang tidak terlalu mengikuti. Tapi kalau kita ngomongin ya, yang diwujudkan dalam bentuk token, itu saya hampir bisa masuk semua dan bisa mencium ya apa kira-kira yang akan jadi naratif selanjutnya. Apa sih keuntungan jadi yang pertama? Ya jelas teman-teman dapat keuntungan yang lebih besar. Oke, setelah kita ngomongin keuntungan ya, kita ngomongin risiko. Risiko teman-teman masuk pertama itu juga relatif lebih kecil. Oke, dan yang terakhir, ketika teman-teman sudah berhasil masuk beberapa naratif tertentu, teman-teman itu akan tumbuh ya rasa percaya diri. Dan juga teman-teman juga akan dianggap kredibel oleh orang-orang di komunitas. Ya, let's say teman-teman bisa menebak ya 5 dari 7 ya naratif terakhir yang terjadi. Itu berarti teman-teman dianggap capable dan next time teman-teman menyampaikan suatu informasi, teman-teman itu pasti akan dianggap sebagai orang yang berkompeten dan ini pasti benar. Berarti saya harus dengerin informasi dari dia. Dan itu sering terjadi di crypto Twitter teman-teman. Nah, kita ngomongin dari segi perspektif keuntungan. Ini adalah koin mana ya. Jadi ketika naratif metaverse terjadi, detik itu juga, saat itu juga, di minggu yang sama, di hari yang sama, teman-teman berinvestasi ke koin Decentraland atau mana, ya, itu teman-teman akan memperoleh keuntungan 700%, teman-teman, dalam waktu 1 bulan, ya. Let's say teman-teman telat 1 minggu, ya, CNN udah ngabarin, ya, CNBC udah ngabarin, ya, teman-teman udah agak di akhir-akhir nih, kemudian udah banyak influencer juga yang buat konten mengenai metaverse. Teman-teman baru 1 minggu kemudian masuk di koin Decentraland atau mana.
itu teman-teman masih bisa ya, keuntungannya 100%. Tapi ini jauh ya teman-teman, ketika teman-teman masuk di entry yang lebih baik ya. Kalau masuk detik itu juga itu teman-teman dapat 700% teman-teman. Nunggu 1 minggu itu teman-teman dapatnya berapa? 100% kan 1:7. Ya, ini 7 kali lebih banyak ya teman-teman ketika teman-teman ini bisa ya saat itu juga mengcapture ya naratif yang terjadi. Atau bahkan ketika naratif itu belum digaungkan. Itu keuntungan jauh lebih besar. Lalu pertanyaannya Kak, gimana Kak setelah saya masuk itu 1 bulan? Ya 1 bulan itu terlambat. 1 bulan itu udah di saat kamu menjual ya teman-teman. Ini mungkin udah masuk berita di TV teman-teman ya. Berita di TV ya, terus kemudian banyak tokoh-tokoh yang mulai ngomongin metaverse itu adalah top signal. Karena sesuatu yang masuk di TV itu adalah hal yang paling akhir teman-teman. Itu sudah top signal, di mana teman-teman harus keluar dari market. Yaitu ketika teman-teman masuk di Decentraland 1 bulan setelah semua media itu ngomongin ya, apa yang teman-teman dapatkan itu adalah kerugian 95%. Ya. Berarti di sini teman-teman tahu ya, semua informasinya di sini itu sangat time sensitif. Masuk detik itu juga atau teman-teman telat ketinggalan kereta. Saat ini juga teman-teman capture opportunity ini atau teman-teman nunggu lagi nanti. Ya karena sering ya saya itu terlambat ya terlambat ya juga ya, konsekuensinya tahu ya. Kalau ini udah nggak hot lagi, ini saya bisa memperoleh kerugian ketika saya masuk itu terlambat. Atau biasanya ya saya cari alternatif lain. Ya, koin dengan naratif sama yang secara perspektif risk to reward itu masih bagus. Mungkin koin itu memiliki kapitalisasi pasar yang kecil. Ya, atau relatively belum pump dibandingkan dengan koin-koin yang lain. Ini saya jadi contohnya adalah Decentraland. Mana ini sudah miliaran dolar kapitalisasi pasar. Sehingga ada alternatif ya yang nanti juga akan kita bahas. Nah, kedua teman-teman, kita udah ngomongin rewardnya dulu ya, ngomongin yang enaknya dulu. Risikonya gimana ya? Risikonya itu jauh lebih rendah ketika teman-teman ini masuk di awal. Ya, ini juga di mana atau di Decentraland. Ketika teman-teman masuk ya, before narrative itu happens ya, teman-teman put stop loss di mana? Ya, pasti beberapa persen ya, beberapa puluh persen ya di bawah swing low teman-teman masuk. Itu teman-teman ya hanya merisikokan ya 20-30%. Relatif sangat rendah. Terus kemudian 1 minggu kemudian ya teman-teman masuk ya ke naratif itu. Di mana teman-teman put the stop loss. Pasti di bawah swing low ya. Itu udah harga itu udah naik ratus-ratus% ya teman-teman baru masuk. Itu stop loss-nya teman-teman kalau ditarik ya dari titik teman-teman masuk. Even itu adalah golden pocket-nya Fibonacci. Ditarik ke swing low paling bawah itu 70-80%. Itu artinya apa? Itu artinya teman-teman hampir merisikokan seluruh asetnya teman-teman, seluruh position sizes-nya teman-teman. Let's say teman-teman investasi 10 juta ya dalam Decentraland atau mana. Ya, ketika naratif ini gagal dan nggak terjadi, teman-teman hanya merisikokan 20-30%-nya, yang mana 2-3 juta. Tapi ketika teman-teman investasi di Decentraland 1 minggu ya setelah naratif ini terjadi, stop loss-nya teman-teman itu ada di angka 7-8 juta. Yang mana ini naratifnya ini teman-teman terlambat ya, relatif terlambat masuk. Sehingga lebih enak mana ya? Cuman ngeresikoin 2 juta atau 7 juta ya. Saya milih resikoin 2 juta ya. Baru ya margin saya yang lain atau modal saya yang lain, saya mungkin bisa diversifikasikan ke koin yang lain. Itu lebih bijak daripada kita terlambat ya dan kemudian kita masuk ketika naratif itu udah jalan. Nah dari itu ya saya sarankan ya jangan chase the pump ya, tapi anticipating the pump. Anticipating the narrative, jangan chase the narrative. Karena ketika teman-teman naratif itu udah terjadi, teman-teman jadinya the follower. Ya saya menjelaskan kan ada 2 terminologi ya seorang trader di cryptocurrency adalah kontrarian dan follower. Kontrarian ini stop losses-nya ini 20-30%. Kalau follower, stop losses-nya 70-100% ya. Apalagi ya follower yang masuknya 1 bulan kemudian ya setelah semua tokoh ini membicarakan metaverse di TV. Teman-teman apa yang dapatkan itu adalah negatif 95%. Untuk naik lagi, untuk BEP itu teman-teman harus ya naik 900%. Itu nggak mungkin. Oke. Jadi di sini teman-teman harus memahami kalau risikonya ini tinggi.
Ya karena risiko ini kan sebanding dengan reward-nya. Ya. Oke, next. Kemudian kredibilitas ya. Ini hanya salah satu aja yang saya share di sini. Jadi ketika teman-teman berhasil ya mengcapture suatu naratif, let's say, ini teman-teman nanti ketika ngomong di crypto Twitter, itu teman-teman pasti punya soal. Pasti, oh siapa nih yang ngomongin? Oh si A. Ya. Si A itu dulu pernah ya untung di Metaverse, untung di AI ya. Untung di meme coin. Itu sehingga teman-teman lahirlah suatu kredibilitas. Yang mana kredibilitas ini ya mungkin bisa teman-teman manfaatkan untuk membangun komunitas atau bertemu dengan teman-teman yang memiliki visi yang sama juga dengan teman-teman. Lalu udah tahu ya keuntungannya jadi yang pertama. Sekarang pertanyaannya, gimana ya cara jadi yang pertama? Gimana kamu beli di yang paling bawah, kemudian jual ya yang di paling atas? Gimana caranya jadi seorang kontrarian? Ini saya jelaskan. Pada dasarnya ada 3 teman-teman caranya. 1, teman-teman melakukan pengamatan sosial atau social observation terhadap segala hal. Kedua, mungkin teman-teman harus gabung komunitas. Karena apa? Karena komunitas ini adalah pintu ya dan jendela teman-teman ke kebebasan finansial. Salah satunya komunitas ini juga di Akademi Kripto ini. Jadi yang kita lakukan hari ini itu adalah untuk komunitas, teman-teman, for the community. Kita bawakan suatu berita atau suatu informasi yang mana ini teman-teman cari dimanapun nggak ada. Karena ini lahir ya dari pengalaman ya, pengamatan dan percobaan yang kami lakukan bertahun-tahun untuk kami bisa menyampaikan kurikulum ini, teori ini. Yang teman-teman cari dimanapun juga nggak ada. Ya, itulah pentingnya teman-teman engage dengan komunitas. Dan ketiga, mungkin setelah 1-2 ini teman-teman mungkin mempertimbangkan ya langganan berita ya yang berbayar. Karena banyak sekali ya berita eksklusif ya yang sifatnya itu rahasia dan terbatas di dalam outlet-outlet berita yang berbayar. Nah, kita pertama ya ngomongin social observation itu apa ya? Social observation itu suatu proses yang lahir ketika teman-teman ini melakukan suatu pengamatan sosial. Ini contohnya pada metaverse naratif, teman-teman. Ya, pertama, apa yang teman-teman lakukan ya? Misalkan situasinya COVID. Ya, step pertama ya untuk melakukan social observation itu teman-teman harus ya melahirkan empati. Empati ini seperti apa ini? Seperti contohnya ya, teman-teman lihat banyak sekali layoff di berita. Kemudian teman-teman berpikir ya gimana rasanya ya ketika teman-teman ini di layoff. Bayangkan sudah punya keluarga ya, punya anak, pasti punya masalah finansial. Teman-teman rasakan dulu ya empatinya. Baru ketika empati itu tumbuh ya, timbul, teman-teman baru bisa mengidentifikasi masalah. Oh, berarti layoff ini terjadi karena ada suatu virus sehingga kita tidak bisa bertemu ya atau bertatap muka ya secara langsung. Sehingga apa ya? Sehingga kita butuh bisa bertatap muka. Ya, meskipun tidak langsung. Ya akhirnya ya teman-teman baru bisa menemukan solusi. Sehingga solusinya itu ada ya pada suatu kata yang namanya metaverse. Ya, metaverse itu adalah suatu platform di mana teman-teman bisa ya bertemu dan bertatap ya tanpa harus bertemu langsung. Ya, teman-teman pada dasarnya nggak perlu invent the metaverse. Ya, teman-teman hanya perlu invest in the metaverse. Sama juga AI ya, empatinya mungkin teman-teman lihat ya, ini banyak sekali pegawai ini yang hanya melakukan pekerjaan yang monoton, itu terus tiap tahun. Terus teman-teman lihat ya, dari segi perusahaan juga rugi juga ya, karena mereka membayar tenaga kerja ya, yang mana harusnya itu bisa diefisiensi. Sehingga ya, teman-teman bisa mendefinisikan masalahnya apa ya, karena belum ada alat yang bisa melakukan ya pekerjaan yang repetitif. Barulah itu ketemu di artificial intelligence. Ya, artificial intelligence ini adalah suatu solusi yang atas masalah dari efisiensi tenaga kerja. Akhirnya dia melahirkan suatu alat yang bisa melakukan pekerjaan yang monoton secara berulang-ulang. Nah, kemudian kita kedua ngomongin komunitas, teman-teman. Pada dasarnya komunitas ini nggak sepenuhnya ya bisa dipertanggungjawabkan informasinya. Kenapa demikian? Karena ya ketika komunitas ini gratis ya,
atau ketika produknya itu gratis, itu kalian produknya. Contoh, misalkan di Twitter ya, teman-teman, Twitter itu mungkin source of information pertama, tapi sebenarnya itu bukan. Jadi ketika informasi itu muncul di Twitter, itu ada forum-forum lain yang udah bahas itu lebih dulu. Sehingga mereka ini punya tujuan tertentu ya, dalam tanda kutip maksud tertentu. Mungkin mereka ingin mempromosikan sesuatu. Berarti kan kasarnya mereka mencari exit liquidity. Itu di Twitter. Jadi ketika teman-teman baca thread di Twitter ya tentang suatu project, it means itu udah dibahas berkali-kali ya di Telegram atau Discord. Ya, barulah yang kedua ini Telegram hierarki. Ketiga Reddit. Reddit ini forum di mana teman-teman juga semi tertutup seperti Kaskus tapi web based. Kemudian yang terakhir ini yang baru marak ini Friendtech. Karena di Friendtech ini juga banyak ya alpha sources atau informasi-informasi yang disebarkan oleh para influencer-influencer yang memiliki kredibilitas. Yang mana kan teman-teman juga nggak gratis kan, masuk Friendtech juga harus beli key. Dan yang terakhir ya menurut saya itu hierarki komunitas terbaik itu tetap di Discord. Karena di sini informasinya tuh bisa dipertanggungjawabkan ya, hampir bisa dipertanggungjawabkan karena yang share informasi di dalam Discord mereka tuh sangat mempedulikan ya. Mereka punya kredibilitas. Sehingga benar-benar dipikir sebelum mereka posting. Karena saya tahu ya, dan saya juga meriset credibility para pengguna Discord, user di Discord itu benar-benar dipertahankan teman-teman. Sehingga Discord ini bagi saya, sepengetahuan saya ini adalah komunitas yang memberikan informasi yang terbaik. Nah ini contoh ya, saya dulu punya ya community di Discord ya. Saya memberikan bottom calls-nya Luna, ini hanya satu dari ribuan ya informasi yang saya bagikan di Discord. Jadi dalam crash-nya Luna, itu para kontrarian seperti saya, seperti kami, ini bisa ya mencari di mana titik ini bisa bergerak naik. Ya, ketika semua orang panik ya, kehilangan uangnya di Luna, itu kita memperoleh keuntungan 150 kali, teman-teman, hanya dalam waktu 1 minggu. Bayangkan ya, 1 minggu ya, kenaikan 150 kali, bukan persen teman-teman ya, 150 kali. Jadi itu kita lempar ya, istilahnya uang yang siap hilang itu 10 juta ya teman-teman jadi 1,5 miliar ya. 10 juta jadi 1,5 miliar. Ini adalah informasi yang dibagikan di Discord. Berarti kan Discord ini benar-benar suatu tempat yang sources-nya ini paling bagus, paling berkualitas, paling difilter, dan yang paling pertama biasanya. Ya, jadi ketika di Twitter ini kan orang biasanya keluar-keluar ya, udah saya dapat ini, saya dapat ini. Tapi pertama itu selalu di grup chat di Discord. Dan itu pasti. Hampir 90% selalu di Discord. Ya. Kemudian opsinya ini ketiga, teman-teman bisa berlangganan berita premium. Kan selalu bilang ya saya, ketika produknya itu gratis ya, kalian adalah produknya. Jadi ketika kalian menikmati ya, berbagai media-media yang sifatnya gratis ya, media yang di permukaan ya, media massa, ini kan kalian adalah produknya. Karena mereka membuat berita itu yang menggiring opini kalian. Kan mereka gratis kan. Ya berarti kalian produknya. Tapi kalau teman-teman lihat ya banyak sekali ya sources dari berita ini yang tipenya ya, ini adalah berbayar atau premium. Ini The New York Times ya teman-teman, dalam 1 bulan itu orang yang membayar ya untuk membaca The New York Times itu 7,5 juta orang. Ini banyak ya. The Washington Post ya 3 juta, Wall Street Journal 2,4 juta dan seterusnya. Ini menunjukkan ya kalau para smart money ini, mereka ini gila akan informasi. Dan mereka itu nggak pelit ya untuk mengeluarkan uang, untuk memperoleh uang yang lebih banyak. Jadi jangan pelit ya teman-teman dengan informasi, entah itu untuk pendidikan atau entah itu untuk teman-teman melakukan suatu riset. Kemudian teman-teman juga bisa ya menggunakan tools tertentu. Di sini saya suka menggunakan suatu platform yang namanya CryptoSlate. Ini adalah free platform, teman-teman tinggal klik di Google CryptoSlate. Oke. Nah, pada dasarnya CryptoSlate ini merupakan suatu platform yang mana mengkategorikan berbagai sektor dan juga berbagai naratif tertentu. Sehingga di bagian kiri ini teman-teman bisa klik ya koin dan juga sektor tertentu. Ya, misalkan itu ada Metaverse, ada DeFi, ya, kemudian ada DEX dan lain sebagainya. Itu teman-teman akan
diberi informasi ya, koin apa yang ada di naratif tersebut, koin apa yang ada di sektor tersebut, dan juga informasi lainnya seperti website dan juga tokenomics dari masing-masing project itu. Terus caranya menggunakan gimana Kak? Kalau misalkan saya udah tahu ya, misalkan koin ABC ini ada di naratif ini, dan naratif ini misalkan akan naik, saya prediksikan akan naik. Teman-teman bisa satu ya, itu klik di dalam logonya itu untuk mengetahui ya website dari koin ini. Itu cara pertama. Cara kedua, teman-teman bisa mensortir volume perdagangannya. Ya, pada dasarnya smart money, whales, kemudian VC, fund manager, itu ketika mereka sudah mengakumulasi istilahnya, beli barang, itu volume perdagangannya selalu spiking, teman-teman. Ya, volumenya tiba-tiba spike. Itu tandanya apa? Ada yang beli. Jadi teman-teman tinggal sortir aja ya volume perdagangan dari sektor tertentu ya. Misalkan dari 20 sektor ini, langsung teman-teman urutkan sektor perdagangannya. Oh, misalkan tiba-tiba ini sektor LSD, 1 minggu ini yang paling tinggi daripada yang lainnya. Terus kamu cek juga harganya. Oh, ini kayaknya ada yang mengakumulasi. Itu tandanya besar kemungkinan bahwa next naratif itu yang terjadi adalah LSD. Ini adalah salah satu jenis ya istilahnya kuantitatif analysis yang tipis-tipis lah ya. Di kripto itu ada juga kuantitatif analysis atau analisa kuant. Yang mana toolsnya itu mahal ya teman-teman. Karena mereka mendeteksi aktivitas on-chain atau aktivitas dalam blockchain ya. CryptoSlate ini juga cukup bagus ya. Teman-teman lihat aja ya, ini volume perdagangannya ini dari semua exchange. Sehingga valid ya, teman-teman tahu naratif apa yang kira-kira sedang diakumulasi oleh smart money. Karena smart money ini tipikalnya juga mereka harus cari barang dulu teman-teman. Baru setelah barangnya ini dapat semua ya, mereka buat berita di media. Ya, jadi ketika mereka ini buat berita di media ya, itu sebenarnya teman-teman harus harap-harap cemas ya. Karena mungkin ya ada kemungkinan kalau mereka udah punya barang dulu. Sehingga ini adalah langkah pertama, yaitu adalah screening volumenya dari setiap sektor dan juga setiap naratif. Lalu gimana nih ya cara mengatur portofolio? Saya selalu bilang bahwa living for trading ya, atau trading for living, itu teman-teman harus punya banyak sekali uang. Sehingga teman-teman butuh ya sources lain seperti gaji atau bisnis yang mana ini mendukung teman-teman punya portofolio. Dan saya selalu bilang, alokasi portofolio itu 70% itu harus spot. Ya, future-nya itu 30%. Atau kalau teman-teman tuh lebih safe lagi atau moderate lagi, di 10% future-nya nggak apa-apa. Bahkan 100% spot pun nggak apa-apa. Saya juga punya banyak teman ya, yang mana dia alokasi portofolio itu hampir spot semua. Dan itu bisa menggandakan asetnya dengan berkali-kali lipat. Jadi dia trading hanya naratif, hanya nunggu momentum, yaitu 2-3 bulan aja trading dalam 1 tahun, tapi dia bisa melipat gandakan sampai puluhan kali portofolio. Sementara kadang ya teman-teman yang berkecimpung setiap hari di future, yang panik terus ya, jantungan terus, ini kadang juga portofolionya kalau dibandingkan dengan mereka ya, yang wait and see, kemudian tahu ya seperti serigala itu teman-teman. Jadi ketika nggak ada mangsa ya dia nggak trading. Nggak FOMO harus ada posisi hari itu enggak. Tapi dia benar-benar tahu momentum di mana dia harus trading, itu yang malah yang paling tinggi ya ROI-nya. Jadi portofolionya year to date-nya itu yang paling tinggi. Ketika dia bisa mencium ya, kapan dia harus mencari mangsa. Ya. Saya juga membuat ya di sini portofolio cheat sheet. Pada dasarnya ketika teman-teman ini portonya ini masih di bawah 100 juta, itu mau nggak mau ya teman-teman harus sangat agresif. Ya. Karena sangat agresif ini ketika teman-teman ya amit-amit ya kehilangan semua portonya, ini teman-teman masih punya another day to thrive ya. Tapi saya yakin ya ini nggak seperti kasus yang viral ini ya teman-teman, nggak kok ya kalau trading ini nggak pakai leverage dan benar-benar tahu ya sizingnya yang tepat, ini nggak sampai itu uang sampai 0 itu nggak mungkin ya. Itu adalah misconception. Ya ini ketika teman-teman portofolio di bawah 100 juta ya, strategi sangat agresif, naratifnya itu hanya satu teman-teman. Teman-teman harus benar-benar one shoot one kill. Kenapa hanya satu Kak? Ya karena ketika teman-teman 100 juta itu pecah ke dalam berbagai naratif, itu teman-teman nggak fokus. Dan juga nggak fokus itu kaitannya dengan gains yang teman-teman peroleh. Keuntungannya itu nggak signifikan teman-teman. Ya, sehinggalah ketika teman-teman itu portonya itu sekitar 1 miliar, yaitu strateginya bisa moderate aja ya.
naratifnya bisa sampai 3. Teman-teman bagi ya 300 juta ke 3 naratif ya. Misalkan naratif meme coin, naratif DeFi, sama misalkan satunya adalah layer 1 ya. Itu teman-teman bisa. Dan ini ya, yang teman-teman ini udah misalkan financial freedom, ya saya tahu beberapa ada yang financial freedom, sampai porto kriptonya 10M itu ada juga ya. Itu bisa main strategi yang aman. Itu bisa sampai 10 naratif, atau ketika teman-teman sudah nggak ada opsi lain ya, Bitcoin aja. Ya. Karena nilai uang itu kan juga menurun terus ya, ketika teman-teman hanya biarkan di bank. Nah, risk profile-nya gimana? Ya, mau nggak mau ya, ketika porto itu masih di bawah 100 juta, itu tuh nggak ada pilihan lain kecuali micro to low caps. Kenapa ya? Karena micro to low caps itu bisa menghasilkan keuntungan ya puluhan sampai ratusan kali lipat. Meskipun ya resikonya itu juga lebih besar. Mungkin mereka bisa terkena hack ya, atau developernya tidak mendevelop dengan baik ya, atau kemudian misalkan komunitasnya nggak grow. Itu resiko yang teman-teman mungkin hadapi. Sehingga portfolio allocation-nya juga harus bagus. Meskipun teman-teman juga berinvestasi ya pada micro to low cap. Ini 1-2 tahun tuh hasilnya teman-teman ini mungkin bisa terlihat. Ya karena kan teman-teman agresif ya. Dan ketika alt season, ini koin-koin kecil ini juga kenaikannya itu sangat tinggi sekali teman. Jadi teman-teman tinggal seperti istilahnya bajing loncat ya. Apa yang saya lakukan ya, nanti saya buat video koin apa saja yang saya beli, timingnya kapan, kemudian entry exitnya bagaimana. Itu juga akan saya jelaskan ya. Kemudian ketika teman-teman medium to high cap, ini mungkin agak sedikit lama ya, teman-teman, mungkin 5-10 tahun. Tapi kan di sini ya teman-teman pengen yang lebih safe ya. Jadi bisa ya, mungkin sampai 2 cycle. Jadi bull run ke depan sama bull run ke depan selanjutnya. Terus yang terakhir, yang ini mungkin sudah di tahap financial freedom, ya portofolionya udah di atas 10 miliar ya. Nah, saya ini nggak ada pilihan lain selain Bitcoin ya, karena likuiditasnya mau kemana lagi? Dia udah bisa menggerakkan suatu harga atau price making suatu aset tuh bisa, sehingga nggak ada likuiditas yang lebih tepat kecuali ditaruh di Bitcoin. Dan ini nggak ada time limitnya. Bitcoinnya pun di hold sampai tua ya, sampai mati pun ini nggak ada ruginya ya, karena daripada ini hanya jadi fiat teman-teman. Oke. Langsung ke bagian yang teman-teman nanti ya, teman-teman paling sukai, yaitu apa yang akan jadi naratif di 2024. Oke, disclaimer alert ya. Saya beri disclaimer dulu. 1, ini adalah atau ini bukan ajakan untuk investasi. Jadi ketika teman-teman ingin berinvestasi pada project yang saya mention, teman-teman harus melakukan riset pribadi sebelum memutuskan untuk membeli. Karena itu adalah portofolio teman-teman pribadi, uang teman-teman pribadi, tanggung jawab pribadi teman-teman terhadap portofolio dan capital yang sangat berharga itu. Sehingga di sini sifatnya saya tampilkan itu adalah koin-koin yang dalam tanda kutip ya, mayoritas tahu dan tidak terlalu dalam. Takutnya nanti saya dikira pom-pom, itu saya nggak mau. Jadi kita di Akademi Kripto ini nggak ada yang istilahnya pom-pom ya, atau buang-buang barang, itu nggak ada. Dan kedua ya, saya dan kami ini tidak berafiliasi dengan berbagai project yang dimention di sini. Jadi kami tuh nggak kenal foundernya siapa ya, nggak pernah ada komunikasi sebelumnya, dan juga nggak ada intention atau tujuan apa-apa. Dan yang terakhir ya, saya pribadi ini ya, saya itu nggak berinvestasi atau dalam tanda kutip ya belum berinvestasi di berbagai project yang saya mention. Jadi saya jujur, saya sama sekali nggak ada barangnya. Jadi yang saya mention ini pure educational research, yang mana tujuannya adalah mencerdaskan teman-teman, memberi pemahaman pada teman-teman mengenai naratif trading. Oke. Pertama, naratif yang menurut saya akan terjadi. Probabilitasnya ini adalah 70% lebih. Di kuartal 1 2024 itu adalah naratif spatial computing. Jadi spatial computing itu apa ya? Spatial computing itu merupakan teknologi ya, teman-teman, untuk memvirtualisasikan komputer dalam kegiatan manusia sehari-hari. Yang kita tahu ya, teman-teman, selama ini komputer itu seperti apa sih, teman-teman? Itu yang seperti ada PC-nya ya, yang nyala-nyala itu ya, udah ada layar dan sebagainya. Atau kita lihat
laptop misalkan, seperti yang saya gunakan ini. Ini adalah komputer yang sifatnya ini 1.0, teman-teman. Kenapa 1.0? Karena kita masih membutuhkan dalam tanda kutip hardware. Keyboard ini adalah fisik ya. Ada sentuhan fisiknya. Saya ketik ini juga pakai keyboard. Berarti kan ada uniknya. Ada bentuknya. Sementara ya, spatial computing naratif ini memvirtualisasikan komputer ya di dalam VR headset. Jadi teman-teman nanti ya, untuk mengoperasikan komputer ini hanya perlu di kacamata ini, teman. Nulis, ngetik itu di kacamatanya itu. Edit video juga di kacamatanya ini. Ini teknologi yang dikeluarkan ya di tahun 2003 ya. Research-nya itu di MIT. Namun baru bisa terlaksana ini sekarang. Karena ada keterbatasan teknologi di zaman dulu. Jadi untuk memvirtualisasikan komputer ini nggak mudah ya dulu ya. Karena kendala hardware itu tadi. Sementara ini menjadi mungkin ya dengan teknologi ya yang ada saat ini. Ini saya nggak ngomong konspirasi dan lain sebagainya. Mungkin ya at some point komputer ini ditanamkan di otak ya, di chip. Jadi seperti teman-teman yang pecinta film Black Mirror ya, atau series Black Mirror itu, teman-teman lihat komputer ini sudah sama ya dengan realitas yang ada di dunia. Ya mungkin misalkan saya lagi webinar gini, tapi sebenarnya cuma di mata aja ya, webinar. Ya itu sangat mungkin ya. Apalagi ya sekarang Neuralink ya, salah satu perusahaannya Elon Musk itu sudah ya mentransfer ya chip itu di dalam otak monyet ya, dan berhasil ya. Jadi monyetnya ini bisa berperilaku atau behave dengan memori ya, dengan kemampuan sama seperti manusia. Ini adalah suatu terobosan teknologi ya yang sangat mutakhir ya. Dan kadang mungkin kita belum tentu ya siap dengan perubahan yang sangat cepat ya, apalagi yang sifatnya sangat disruptif. Dan spatial computing ini menurut saya bisa menjadi suatu hal yang sangat disruptif di market. Jadi ini beda ya dengan metaverse ya teman-teman. Jadi spatial computing itu adalah naratif yang kita bet atau kita proyeksikan ini terjadi. Teman-teman kalau search dimanapun ini ya spatial computing hanya sebatas masih artikel. Dan belum ada ya kolom tertentu ya di dalam misalkan di CoinGecko atau CoinMarketCap. Ini adalah hasil dari research pribadi dari kami tim Akademi Kripto. Ya, spatial computing naratif. Mengapa ini bisa terjadi di 2024? Nah, jawabannya tahu ya teman-teman. Apple Vision Pro. Jadi Apple di kuartal 1 2024 ya, 3 bulan pertama di 2024 itu dikabarkan akan merilis headset Apple Vision Pro yang mana merupakan Apple first spatial computer. Ya ini udah ada ya teman-teman. Keywordnya adalah spatial computer. Jadi ini same vibe dengan apa? Dengan Facebook. Yang mana Facebook itu mengungkapkan ya kalau misalkan kita akan membranding ya sebagai Meta. Ini satu vibe Apple dengan Facebook atau dengan Meta ini sama besarnya teman-teman. Perusahaan yang sama besarnya, yang pengaruhnya sama dan juga memiliki ya, infrastruktur untuk mewujudkan berbagai visi ini dalam level yang sangat masif, yang semua orang bisa menggunakan. Bahkan ya yang terakhir ini ya, Mark Zuckerberg ini dan Lex Fridman ya, ini berdua ini melakukan interview, tapi dalam metaverse itu, dan itu sangat real ya teman-teman. Bahkan seperti nggak ada bedanya ya, Mark Zuckerberg yang asli dengan yang metaverse. Ini mengerikan. Jadi Apple Vision Pro ini meluncurkan spatial computer. Ya, ingat ya, keywordnya bukan metaverse, tapi spatial computer. Nah, lalu kita membahas ya, project-project apa aja yang kira-kira ya ini diuntungkan dengan adanya spatial computing. Jadi yang saya bahas ini adalah project yang sekarang udah ada. Working product-nya juga udah ada. Dan tidak ditutup juga ya kemungkinan nanti mendekati atau ketika spatial computing naratif itu sudah digaungkan, ini banyak sekali ya teman-teman project kripto setiap hari yang bermunculan, ingat ya. Jadi kata-kata saya ini bisa diingat ya. Yang mengusung tema yang sama, yaitu spatial computing. Ya sama ya kayak metaverse kemarin ya, kayak AI itu ya. Bahkan sampai koin-koin itu diplesetkan ya, ada intelijennya belakang ya. Misalkan
Doge Intelligence itu juga banyak sekali ya di kripto itu seperti itu. Ya, ini saya ingin teman-teman mempositioning diri lebih dulu. Saya harus gimana di naratif ini supaya teman-teman punya spare time waktu yang cukup untuk melakukan riset pribadi. Ya, ini adalah beberapa project yang udah besar, yang udah running. Jadi ini nggak ada pom-pom, ini semua projectnya miliaran ya, dolar ya market capnya. Yang mana ini butuh uang puluhan ya, sampai ratusan miliar menggerakkan harganya. Yang pertama adalah Render dengan CoinTick ya, atau ticker name RNDR ya. Render itu apa? Render itu adalah suatu project yang mana melahirkan GPU yang based on blockchain. Jadi Render ini sudah bekerja sama ya, dikabarkan sudah bekerja sama dengan Apple untuk produk Apple Vision Pro ini. Jadi ini di top list ya teman-teman, Render RNDR. Ini dikabarkan sudah positif ya, resmi bekerja sama dengan Apple, dan juga RNDR ini nanti akan membantu rendering dari Apple Vision Pro ini. Jadi kan pasti GPU ya, processing power atau computing power itu dibutuhkan yang sangat tinggi. Bayangkan teman-teman biasanya itu komputer itu harus ada GPU aslinya ya teman-teman, ada VGA aslinya ya, ada motherboardnya, ada store-nya. Ini tuh cuman virtual teman-teman, bayangkan. Gimana caranya bisa memproses ya suatu informasi yang lebih kompleks. Ini pasti ya, Render atau RNDR ini ada di top list yang kira-kira betting di sini ya, karena ini juga market cap-nya besar ya, 100 besar ini semua. Ini bakal menjadi salah satu ya yang paling diuntungkan ya, atau ini adalah lead gainer-nya di special computing naratif. Kedua ada Sandbox ya, ticker SAN ya, salah satu yang terbesar. Ini CEO-nya ini mengungkapkan ya, kalau Apple Vision Pro ini disinyalir ya bakal meningkatkan industri metaverse juga. Jadi spatial computing ini suatu device ya atau sektor tertentu ya. Kalau naratifnya ini adalah metaverse ya, metaverse dan juga spatial computing. Tapi masih nyerempet-nyerempet teman. Ya. Karena CEO-nya Sandbox ini dia menjelaskan ya, beliau ini menjelaskan ya, kalau nantinya project-projectnya Sandbox itu harus bisa beroperasi di dalam Apple Vision Pro. Sehingga apa ya? Sehingga Sandbox ya ada kemungkinan ya bangkit dari tidurnya, yang mana setelah metaverse itu selesai, Sandbox ini kan terjun bebas ya harganya. Yang ketiga ya ada Decentraland ya, tickernya mana. Decentraland ini juga salah satu ya game Web3 metaverse ini yang terbesar, yang mana mereka ini bisa menghadirkan ya istilahnya hyper realistic performance ketika Apple Vision Pro ini hadir. Jadi CEO-nya juga sangat menyambut positif ya teman. Nanti harapannya itu benar-benar Apple Vision Pro ini live up ya expectation metaverse, yang mana dulu itu juga masih terkendala dengan apa? Dengan infrastruktur, dengan hardware. Hardware itu udah mahal ya, sulit dicari dan juga banyak yang nggak kompatibel. Tapi kalau Apple yang buat teman-teman lihat iPhone ya, mana yang nggak kompatibel sama iPhone? Semua itu mengikuti Apple. Semua akhirnya bisa di iPhone. Kemudian yang keempat ada Stephen, ya, ticker GMT. Ya, GMT ini merupakan project yang, ingat ya teman-teman ya, yang konsepnya itu work to earn. Jadi tokenomicsnya mungkin agak ya sedikit dalam tanda kutip Ponzi ya, karena bisnis modelnya juga nggak terlalu bagus. Tapi GMT ini merupakan project crypto pertama ya teman-teman yang menerima pembayaran menggunakan Apple Pay. Jadi ketika integrasi Apple Pay itu diumumkan, ini GMT ini naik 17%, saya ingat 17% dalam satu hari. Dan yang terakhir Engine Coin atau ENJ. Jadi ENJ ini adalah dompet untuk aset-aset metaverse. Ya. Jadi Engine ini udah bisa di-download ke Apple Store ya. Jadi ketika teman-teman mau download misalkan NFT yang eksklusif dari metaverse tertentu, ini bisa menggunakan walletnya dari Engine. Ini beberapa koin-koin ya yang diuntungkan dengan project spatial computing. Kedua adalah real world asset narrative. Jadi real world asset itu apa Kak? Real world asset itu adalah suatu project yang mana goals utama itu adalah mentokenisasi seluruh aset dari dunia nyata ke dalam jaringan blockchain.
Jadi saat ini teman-teman risetnya itu berbagai sektor ya di dunia, berbagai aset itu hanya dikuasai atau bisa ditokenisasi oleh dua perusahaan besar. Ya, saya nggak sebut ya perusahaannya apa. Jadi semua aset di dunia itu pada dasarnya itu yang mentokenisasi itu hanya dua perusahaan besar. Kenapa ini bisa hold? Ya karena kita ya sebagai investor itu butuh ya seluruh aset di dunia ini juga dimiliki semua makhluk di bumi. Jangan sampai hanya dimiliki ya dalam tanda kutip beberapa kaum tertentu aja. Kenapa ini bisa hot? Kenapa ini bisa populer? Jadi CEO-nya BlackRock ini mengumumkan bahwa the next crypto naratif itu bisa ya lahir dari real world asset. Yang mana ini adalah berita eksklusif juga teman-teman. Jadi real world asset ini bisa jadi salah satu naratif yang terbesar. Ini mungkin juga sama ya dengan suatu narasi ya dari yang disampaikan World Economic Forum. Kalau di tahun 2030 ini kita mungkin nggak akan memiliki apa-apa, tapi akan tetap bisa bahagia. Ini mungkin satu visi dengan adanya RWA ini. Jadi semua aset ini ditokenisasi teman-teman. Terus kemudian semua orang harus bisa memilikinya. Nah, ada beberapa project ya yang diuntungkan ya dengan naratif real world asset ini. Pertama ya, tak lain dan tak bukan adalah Chainlink atau Link. Link ini ya, koin yang udah established lama dan fokusnya di RWA ini dia ingin melakukan ya suatu terobosan ya, mentokenisasi uang yang ada di dunia nyata. Jadi dalam tanda kutip ya ini sebenarnya DeFi ya, Decentralized Finance. Yang mana ya tokenisasi itu juga merupakan salah satu fungsi ya, dari sektor finance kalau di dalam kripto. Ada rumor juga yang mengatakan kalau Chainlink ini bakal dipakai teknologinya untuk CBDC ya, atau Central Bank Digital Currency. Yang mana ketika itu terjadi ya jelas Chainlink ini akan bangun ya dari tidurnya dan juga mengalami kenaikan yang signifikan. Ya. Saya ingat Link ini merupakan call saya pertama ya, atau signal ya, trade signal yang saya berikan di Akademi Kripto dan sudah hit ya TP2 ya, dari saya entry masuk tuh di harga kalau nggak salah ya sekitar naik hampir 10-15% ya, dari signal yang saya buat. Kemudian kedua ada Maker, tikernya MKR. Maker ini ya, ini project yang ingin menghasilkan ya suatu ekosistem ya pengembangan DeFi yang rendah biaya ya. Jadi sama ya, intinya DeFi tapi ada embel-embelnya RWA. Ini makanya saya bilang ya, ketika suatu naratif itu muncul, teman-teman harus menyaring mana yang idenya ini benar-benar original, mana ini hanya refurbish, mana ini yang hanya dikasih embel-embel naratif tertentu untuk naik hype-nya. Teman-teman harus bisa memilah ya. Kemudian yang ketiga ya, Centrifuge atau CFG, yang mana ini adalah mengembangkan ya DeFi dengan likuiditas yang terbatas. Jadi yang tiga atas ini saya selalu ambil dari top ya coin market cap di sektornya. Nah, jadi saya nggak ada maksud pom-pom dan lain sebagainya. Dan juga kami nggak ada posisi ya di berbagai koin ini. Ini hanya pure ya research untuk suatu education purpose. Baru yang menurut saya ya, memiliki benar-benar ya kegilaan tentang real world asset itu adalah keempat dan kelima, yaitu Labs dan Rio. Labs itu apa? Labs itu adalah suatu project yang dikeluarkan oleh Labs Group. Jadi pada dasarnya ya Labs Group ini ingin mentokenisasi ya seluruh real estate yang ada di dunia dalam bentuk NFT atau token. Ini agak gila ya. Jadi Labs Group ini nanti pengen ya patung Liberty itu ditokenisasi di NFT sehingga ada nilainya, bisa diperdagangkan oleh orang-orang nilai. Kemudian misalkan menara kembar ya di Singapura, menara kembar di Malaysia ya itu akan ditokenisasi ya. Jadi NFT semua orang bisa trade. Itu kan suatu ide yang out of the box dan gila ya sebenarnya teman. Maka itu nggak ada project crypto ini yang sebenarnya nggak inovatif ya. Semua inovatif di sini. Karena teknologi yang baru menggunakan jaringan blockchain. Dan yang terakhir ya Rio ini bukan project yang gila karena ini RWA dengan market cap kecil yang impian ini mentokenisasi ya teman-teman seluruh aset di dunia. Jadi ada pohon ya, kemudian ada laut itu ditokenisasi semua. Ya purpose-nya ini sangat ini ya tidak sesuai dengan pakem yang ada. Inilah kegilaan ya dari visi para founder dari project-project crypto ini. Mereka itu nggak pernah thinking ya
inside the box ya, atau out of the box ya, mereka tuh thinking kayak nggak ada boxnya. Seakan dunia ini nggak ada boxnya. Bagaikan suatu kanvas putih ya, bagi para founder kripto yang memiliki visi yang sangat visioner. Oke, naratif ketiga apakah? Ini adalah cyber security naratif. Ya, jadi naratif ini kaitannya dengan keamanan jaringan di blockchain ya. Saya kan udah melihat ya, banyak sekali terorisme ya yang terjadi. Mungkin kalau era 2000-an awal, terorisme itu adalah bom ya, dan juga senjata api. Ya mungkin kemarin ya, kita kaitannya dengan ya, mungkin senjata biologis ya, dan lain sebagainya. Saya nggak menyinggung pandemi tertentu ya. Tapi nanti ya, mungkin terornya itu bentuknya adalah cyber security. Teman-teman bisa bayangin nggak ketika teman-teman buka saldo di BCA tiba-tiba 0? Ya, atau tiba-tiba satu hari ya, internet di seluruh dunia mati karena diserang hacker. Teman-teman bayangkan kengerian ya yang terjadi di dunia. Ya, ini pasti ya terjadi kepanikan dan juga pasti shutdown ya semua ekonomi ya, yang pasti menyebabkan kerugian itu sampai ratusan triliun. Kalau dunia ini misalkan internetnya shutdown satu hari. Bahkan yang paling ngeri ya, mungkin orang-orang yang lagi sakit ya, atau dioperasi di rumah sakit ini bisa meninggal ya, karena banyak data online yang harus kerutam ya. Inilah ya teman-teman ngerinya dan pentingnya naratif cyber security. Ya, ini masih belum digaungkan ya. Jadi yang kita riset ini benar-benar kita riset ya independen dari tim Akademi Kripto ya. Saya, Timothy, dan juga tim-tim lain ini research ya. Kira-kira naratif-naratif ini kemana ya arahnya? Dan salah satunya ketiga ini kita mencium ya, melihat ada potensi cyber security. Nah, mengapa ini bisa populer ya? Satu ya, jadi banyak ya ternyata ya teman-teman perusahaan itu yang diam-diam ya ketika bear market di 2022 itu malah berinvestasi ke perusahaan-perusahaan cyber security. Apalagi ya kita melihat ya adanya ChatGPT yang mana merupakan suatu AI ya yang sangat friendly dan benar-benar bisa digunakan sehari-hari. Itu teman-teman coba cek ya security-nya itu gimana. Ya. Ini teman-teman ini bisa memiliki potensi exploit data yang berlebihan. Yang mana bisa pasti ya merugikan banyak orang ya teman-teman. Bisa merugikan banyak orang. Bahkan ya teman-teman ada suatu prediksi ya dari Justin Pope ya, salah satu analis juga yang top di bidang company. Jadi bull market selanjutnya itu mungkin hadir ya dari suatu saham yang bergerak di cyber security. Jadi perusahaan besar ini saling ya berinvestasi ke cyber security karena ini uangnya bisa lari ke sana ya. Kalau semua ini sudah melek ya akan cyber security dan ada suatu kejadian hack massal yang levelnya terorisme. Karena teman-teman yang mungkin lihat seriesnya Mr. Robot tahu ya, kalau hacker itu bisa menghancurkan dunia dalam skala teror yang sangat tinggi. Ya ini sehingga kita juga harus mawas diri. Apalagi kita yang hidupnya itu hampir semua digital. Uang di digital ya. Kemudian identitas sosial di digital. Bayangkan itu semua ter-exploit. Itu adalah suatu terorisme yang mungkin bisa terbesar ya sepanjang sejarah umat manusia. Proyeknya apa aja ya? Cyber security yang paling tinggi ini adalah Forta. Ticker name-nya Fort ya. Forta ini adalah proyek yang bergerak di bidang keamanan blockchain ya. Jadi dia sistem machine learning. Sehingga ancaman dalam komunitas kripto ini didetek dengan Forta ya. Scam-scam di kripto ya, dan lain sebagainya itu didetek dengan kripto ya. Jadi kripto di sini dia menggunakan sistem machine learning, dia membaca ya semua possibility ya, scam yang mungkin terjadi. Kedua ada Sentu. Ticker name-nya CTK. Ya, Sentu ini adalah ya project yang mana dia mengaudit smart contract ya untuk tahu kalau ini layak atau enggak. Bahkan Binance ini mewajibkan semua protokol ya, semua koin, semua project yang mau listing di Binance itu harus minimal auditnya ya pakai CTK, auditnya pakai Sentu. Sehingga teman-teman ini juga koin yang cukup berpotensi ya dalam cyber security naratif. Kemudian ketiga, Hacken Token ya. Ticker name-nya HIVE. Ya, ini adalah project yang mana bisnis modelnya itu work to earn. Jadi para hacker ini mereka bekerja dalam protokol ini untuk melihat apa saja kekurangan atau yang bisa dieksploit dari suatu sistem.
Jadi yang dia tervalidasi di sini ya untuk mengerjakan hacking ini akan memperoleh high. Jadi dia bisnis modelnya adalah work to earn. Kemudian yang keempat adalah lossless atau LSS. Jadi LSS ini adalah produk ya untuk mendeteksi suatu exploit di smart contract yang mungkin terjadi di sebelumnya. Dan yang terakhir ya, Poliswarm atau NCT. Jadi NCT ini sifatnya seperti antivirus. Jadi teman-teman copy paste ya file contract yang mau teman-teman unggah ya atau mau teman-teman deploy ke jaringan blockchain. Jadi Poliswarm ini mendeteksi ya amannya ini berapa persen dan sektor apa aja yang bisa ditingkatkan dari teman-teman punya smart contract. Oke, jadi cyber security ini ada chance untuk bisa besar di bulan selanjutnya. Dan kemudian di sini naratif privacy ya. Privacy ini juga kaitannya erat dengan cyber security. Kenapa demikian ya? Karena di era ini ya, teman-teman, di era yang serba informasi, kita setiap hari bersosmed ria kan. Apa yang kita lakukan di sosmed? Kita menukar informasi setiap hari di sosmed. Tanpa kita sadari ya, informasi itu bagian terkecilnya itu adalah data. Ya, data diolah, ya, diinterpretasikan jadi informasi. Teman-teman tahu nggak kalau selama ini data kita itu ya diambil ya oleh para pemilik sosial media yang masih web 2 ini sifatnya. Ini data kita itu tersentral teman-teman. Teman-teman ini nginep di hotel mana ya, makan apa, ini sebenarnya para pemilik atau para tech company yang memiliki aplikasi ini tahu. Sehingga privasi ini merupakan hal yang harus dan sangat dilindungi di dalam aktivitas ya para pelaku cryptocurrency. Karena teman-teman juga tahu ya, dalam 1 tahun kemarin ada 8 ya bilioner kripto ini yang meninggal dunia karena dibunuh. Ini menunjukkan ya teman-teman kalau privacy ini hal yang harus dilindungi, terutama dengan data konsumen. Mengapa ini bisa populer ya teman-teman? Ini banyak yang sudah membicarakan masalah ini ya. Itulah kenapa SEC ini syaratnya udah sangat kompleks teman-teman ya. SEC ini mensyaratkan ketika project ya atau founder ini mau rilis, mereka itu harus doxing. Pemilik projectnya harus doxing dan para investornya itu juga harus KYC. Itu udah jadi syarat ya di SEC. Kalau mau legal ICO atau initial coin offering. Jadi privacy ini ya bukan hal yang dianggap remeh teman-teman. Sekarang ini data-data ini benar-benar dijaga dan dilindungi. Kan teman-teman juga pasti KYC kan ya ke beberapa central exchange ini dipertanyakan datanya ini diapakan, dibuat apa ya. Ini proyeknya apa aja teman-teman yang berkaitan dengan privacy. Pertama adalah Monero ya, tikernya XMR. Jadi XMR ini ingin melahirkan suatu layanan privasi yang berbasis finansial. Jadi DeFi tapi keamanan data penggunanya ini benar-benar dilindungi. Jadi teman-teman nggak usah khawatir ya, misalkan mau menggunakan ini untuk mengirim uang dan lain sebagainya, itu datanya dilindungi. Ini Monero ini juga top 100 juga ya, koin yang udah besar. Kedua ya, Worldcoin. Ini teman-teman tahu ya pasti, tikernya WLD. Jadi yang sempat viral ya teman-teman, yang teman-teman scan mata di mana-mana. Yaitu teman-teman pasti berpikir, buat apa ya saya scan mata ini, padahal embel-embelnya ini. Worldcoin ini adalah project yang menjunjung privacy. Karena mereka punya misi ya, ini ingin menjaga privacy dari penggunaan data setiap makhluk di bumi. Yang mana pasti data kita tuh tereksploit dengan adanya AI, dengan adanya informasi publik yang sangat terbuka. Jadi WLD ini sebenarnya malah project yang ingin melindungi privacy teman-teman. Tapi teman-teman harus kumpulin data dulu ke mereka. Ini agak ya dalam tanda kutip ya visi ya. Tapi ini adalah project yang utamanya adalah privacy. Jadi kalau teman-teman klik ya di website Worldcoin, ini dia adalah goals-nya itu adalah melindungi privacy dari para usernya. Ini malah goals utamanya. Kemudian ya ketiga adalah Alep Zero atau A0. Ini pasti udah banyak yang tahu juga ya. Alep Zero ini project yang fundamentalnya lumayan bagus. Jadi dia fokusnya ini bergerak ya di dalam jaringan blockchain yang mana aman, cepat, ya, rendah biaya dan privacy based ya. Jadi kalau kita tahu ya Ethereum ya dan lain sebagainya itu kan benar-benar public ya semua ya. Jadi A0 ini pengen buat blockchain yang mana blockchainnya sangat secure, sangat privacy based ya, sangat melindungi pengguna di dalam.
Kemudian ya, yang keempat ini ada Tominet atau tikernya Tomi. Tomi ini ya ingin melahirkan ya suatu ekosistem kripto ya, di mana privasinya itu dijunjung dengan sangat tinggi. Dan yang kelima ya adalah Mina. Mina ini adalah pembangunan ya smart contract dengan privasinya dijunjung sekali ya. Jadi Mina ini juga seperti kaitannya dengan web browser ya. Teman-teman pasti web browser ya, punya web browser Chrome ya, Firefox, Safari. Teman-teman pernah mikir nggak ya, apa yang teman-teman browse itu, mereka tuh semua tahu teman-teman. Jadi teman-teman tuh buka website apa aja, teman-teman klik apa aja, itu keywordnya tuh semua itu jadi suatu pool data ya. Yang mana datanya ini ya, ini bisa digunakan. Untuk apa? Untuk mempelajari teman-teman ini sukanya apa. Jadi teman-teman ini adalah produk dari sosial media yang gratis ini. Ya, ketika kita ingin keluar ya dari sistem ya, kita juga diperbudak ya oleh TikTok, ya, oleh Instagram, oleh Facebook, oleh Twitter. Ini bisa dilawan dengan hadirnya Web3. Jadi Web3 ini datanya teman-teman itu nggak teman-teman submit secara tersentral ke para pemilik perusahaan ini. Tapi data teman-teman browsing apa, teman-teman chat apa ya dengan keluarga teman-teman ini dikirim ke apa? Ke dalam jaringan blockchain. Yang mana jaringannya itu terpisah-pisah ya. Dan datanya itu apa sangat encrypted. Sehingga datanya itu dipisah ke sana, pisah ke sini. Jadi seperti suatu puzzle yang mana nggak bisa dibaca secara langsung ya. Oh, saya preferensinya ke sini tuh enggak. Ya inilah fungsi dari blockchain ya. Dan kenapa saya bilang kalau kripto itu adalah masa depan. Jadi bukan hanya sekedar alat spekulasi. Ya mungkin kalau teman-teman lihat secara nilai, itu bisa dispekulasikan ya. Karena ada tren naik dan turun. Tapi kalau kita berbicara mengenai perspektif masa depan dan juga kebebasan, bukan hanya kebebasan finansial ya, tapi kebebasan sebagai seorang individu. Ini blockchain dan cryptocurrency ini adalah masa depan. Nah, pada dasarnya ya, proses ini ya pasti akan ada banyak perubahan. Ada beberapa naratif ini yang mungkin terjadi, mungkin tidak. Atau mungkin ini akan jadi naratif yang semuanya top keempat ini. Kita juga akan nanti sering juga ya bahas-bahas yang mengenai naratif dan juga koinnya. Karena koinnya ini pasti sifatnya teman-teman selalu berubah, selalu update ya, selalu terrotate. Sehingga teman-teman harus memahami ya bahwa tidak ada kepastian ya. There is no such certainty ya, only probability. Jadi hal terbaik yang teman-teman bisa lakukan itu adalah berharap ya, tapi juga tetap waspada dengan risiko kerugian yang timbul dari aktivitas perdagangan dan investasi cryptocurrency. Nah, tapi informasi di kripto ya ini sifatnya tuh sangat time sensitive ya teman-teman. Mengapa time sensitive ya? Seperti hari ini ya, ada berita serangan di Israel. Teman-teman bisa apain? Ya nggak bisa apa-apa ya. Misalkan teman-teman hanya melihat dari luar ya, itu sehingga teman-teman butuh ya suatu komunitas ya yang memberikan informasi ini dengan sangat real time. Karena di sini informasi ini sangat time sensitive ya. Berarti harus detik itu juga ya bereaksi, detik itu juga membeli ya. Detik itu juga take profit. Karena di sini semua bergerak dengan sangat cepat. Siapa tahu ya misalkan dari news hari ini ya Israel yang diserang itu muncul naratif baru yang mana bisa kita manfaatkan untuk memperoleh keuntungan. Karena di sini kita adalah kontrarian, di sini kita adalah para oportunis yang selalu mencari cuan di market cryptocurrency. Sehingga teman-teman perlu ya untuk bergabung ya ke dalam komunitas. Teman-teman bisa melihat ya untuk screen yang saya share di sini. Jadi mungkin outlook yang tidak seperti yang teman-teman harapin ya. Tapi kita realistis aja, hari ini baru ada suatu event besar ya di dunia. Beberapa jam yang lalu ya Israel ini dibom di beberapa titik. Jadi bom itu hadir dari jalur Gaza. Yang mana teman-teman tidak ada ya secara nalar ya dan juga dalam sejarah berbagai aktivitas perang itu membawa hal yang positif ke market. Sehingga ada kemungkinan ya teman-teman market ini mengalami koreksi. Kalau kita lihat ya di S&P 500. Oke. Teman-teman lihat ya di sini berita perang Ukraine
itu ada di sekitar 20-an Februari, di sekitar sini. Dan kemudian teman-teman lihat ya, apa yang terjadi setelah Ukraine War itu pecah ya. Market ya, yang S&P 500 ini ya, indeks utama ini turun sampai berapa teman-teman? Ini sampai ke bawah sini kurang lebih 25% ya. Jadi S&P ini nilainya ini kan sampai triliunan dolar. Kalau dia turun sampai 25% ini, teman-teman ingat apa yang terjadi di Bitcoin. Bitcoin turun sampai 75%. Ya. Jadi per hari ini, detik ini, per beberapa jam yang lalu, ini ada suatu potensi market ini mengalami koreksi. Oke. Dan kalau kita lihat dari perspektif chart bulanan dari S&P, jadi pada dasarnya ini S&P ini selalu membawa gonjang-ganjing ke Bitcoin. Jadi S&P ini harus minimal nggak apa-ngapain kalau mau Bitcoin ini aman ya. Ini kita lihat ya teman-teman ya, S&P itu koreksi di sini 25%, ini karena berita perang di Ukraine. Drop Bitcoin sampai 75%. Kalau kita lihat ya teman-teman, ini ada pola apa? Ini monthly chart dari S&P 500. Ini chart bulanan. Ini ada pola ya, yang namanya adalah double top. Double top ini adalah suatu pola reversal yang mungkin timbul ketika first impulse-nya itu adalah harga naik. Dan kemudian teman-teman lihat double top, dan itu ada ya kemungkinan harga ini turun. Ya. Jadi secara pattern, kita ini ada di double top ya, monthly-nya, dan juga ini ada ya rejection candle di monthly yang namanya adalah candlestick-nya itu adalah hanging man. Ini teman-teman kok timingnya berita ini secara teknis juga pas ya dengan Bitcoin atau dengan market kita yang mungkin mau koreksi ya. S&P ini mungkin mau koreksi. Oke. Terus kalau kita lihat ya dari osilatornya yang selalu kita gunakan ya dalam sistem, itu adalah stokastik ya, 533. Ini apa yang terjadi teman-teman? Nah, ini ada yang namanya bearish divergence. Ya, ada divergence. Dan kemudian di sini stokastiknya ini udah cross ya teman-teman. Cross ke bawah. Yang artinya ada suatu kemungkinan ya teman-teman, kita bakal retest ya area oversold. Yang mana ya, saya bisa hampir ya ini memastikan ya kalau koreksi ini terjadi di S&P 500 ya. Ini mungkin kita koreksi ya sampai sini untuk tes demand area yang ada di sini. Ini adalah demand areanya ya teman-teman. Oke, saya gambar ya lebih jelas ya. Ini adalah demand areanya. S&P ya, ada kemungkinan dia tes lagi ya ke area 3.500. Itu mungkin ya membawa drop sampai 18-20% ke market. Kalau misalkan ini neckline-nya tertembus, ya ini kan neckline-nya ya, demand area yang sangat berpengaruh signifikan ya. Ini kita berdoa nggak terjadi ya, karena ketika neckline-nya ini tertembus ya teman-teman, ini bukan hanya market kripto yang hancur, tapi ekonomi seluruh dunia ya. Tapi saya yakin ya, harga ini selalu dijaga. Kenapa ya? Karena berbagai pemerintah di dunia ini kan mencetak uang ya, terus ya. Likuiditasnya selalu dipump di market. Karena apa? Ketika market ini berhenti pump, ini yang mati itu ekonominya seluruh dunia. Ini bayangkan ketika neckline ini tertembus, teman-teman, S&P seperti ini. Ini adalah event black swan. Yang mana ya, ini yang terjadi ini krisisnya tuh levelnya udah mungkin lebih parah krisis ini terjadi ya daripada alien invention ke bumi ya. Ini benar-benar kita harus menjaga ya teman S&P ini supaya nggak break ya neckline ya yang ada di 3.600. Ini event katastrofik yang diungkapkan Robert Kiyosaki ya setiap tahun ya, atau misalkan Michael Burry ya. Ya selalu Michael Burry, beliau ini lagi short sebenarnya, lagi short S&P ya. Tapi Michael Burry ini tipikalnya ini, beliau ini yang memprediksi ya krisis global financial crisis di tahun 2008. Jadi mungkin nggak tahu ya, karena beliau ini kan sudah trader yang
yang di-handle uangnya kan juga miliaran dolar ya. Jadi pasti banyak sekali ya informasi yang dipertimbangkan. Ini outlook-nya S&P. Nah, kalau kita lihat ya outlook-nya Bitcoin. Tadi kan saya sudah menjelaskan ya, outlook-nya bullish ya. Outlook-nya itu bullish di 2024 ya. Ada 4 hal ya, Bitcoin bullish ya. Salah satunya adalah halving ya, kemudian Apple Vision Pro release ya, kemudian tahun pemilu, dan juga outlook di satu yang selalu bullish ya. Ini Bitcoin ya, kalau kita melihat ya pakai super trend ya teman-teman. Ini adalah indikator yang secara sistem kita gunakan di dalam akademi kripto untuk menilai apakah kita ada di bull atau di bear market. Jadi kalau kita pakai super trend, kita lihat weekly-nya ya teman-teman. The last time kita di Agustus ya ada di super trend, ya ini apa yang terjadi ya teman-teman? Di sini Bitcoin ini mengalami ya kenaikannya ini sangat signifikan ya teman-teman. Kenaikannya ini bukan kenaikan yang kaleng-kaleng ya, tapi ini benar-benar bull market ya. Bitcoin naik 571% ketika kita berada di super trend. Dan sekarang ya kita ini juga ada di weekly super trend-nya ya. Apakah ini akan menjadi suatu pertanda ya, awal yang positif ya, ataukah berita dari perang ya Israel ini akan menggonjang-ganjingkan market ya? Ini benar-benar real time ya, update ya. Kalau tadi market ini ya ini belum ini ya, S&P kan masih ini weekend ya, jadi kita belum bisa mantau ya. Oke. Jadi teman-teman harus tahu ya, di sini kita sedang ini ada di fase yang benar-benar kontradiksi ya antara kripto dan juga US stock market. Ya, tapi kalau kita melihat ya secara trend line di sini ya, Bitcoin ini juga belum sepenuhnya aman ya. Kalau ini kita lihat ya secara weekly ya. Karena kita ini ya break di trend line ini ya. Dan kita bisa ya dinyatakan bullish itu kalau kita benar-benar bisa close di atas ini ya teman-teman. Ya, ini seperti ini. Kita harus merangkak seperti ini dan seperti ini ya, untuk kita naik di 2024 halving. Tapi ini posisinya ya, kita break trend line ini ya, dan kemudian ini ada potensi head and shoulder ya. Sekalipun kita melakukan koreksi ya, selama kita weekly itu masih di atas ya super trend ini, ya ini kita masih ya wait and see ya untuk posisi di altcoin ya jelas. Tapi kalau BTC ya mungkin teman-teman bisa ya melakukan metode DCA ya, seperti yang dilakukan Bro Timothy ya. DCA melihat momen, kalau diskon beli lagi ya, kalau diskon beli lagi. Sekalipun itu saya ya mungkin memberikan prediksi ya, ini maksimal ya kita cuman pol itu ya retest ke area mungkin 20-an ribu ya. Sekalipun ini head and shoulder-nya valid ya, dan kita turun ke sini ya. Sekalipun turun ke sini ya, kembali ke low di 2023 ya, di sekitar 16-an ribu ya. Ini kita juga masih area yang cocok ya untuk kita cicil ya Bitcoin, yang mana not a bad discount ya. Jadi teman-teman mungkin ya ketika udah beli di awal sini ya, ini saat yang tepat ya sebenarnya untuk mengurangi posisi ya, take profit. Karena satu, ada berita perang ya Israel itu. S&P monthly possibility double top. Kemudian Bitcoin ya break the trend line ini, dan juga dia ada kesempatan ya atau probabilitas untuk head and shoulder. Meskipun ya super trendnya ini masih di dalam keadaan yang bullish ya. Jadi skenario-nya ya ketika dia bisa break area psikologis 30.000, jadi kita bisa ya langsung pasang ya target itu demand area ya yang ada di sini ya, di angka 34.000 ya, kemudian 40.000. Itu targetnya. Tapi kemarin saya udah buat calls ya di dalam Discord Akademi Kripto ya untuk entry Bitcoin. Dan ini lagi floating profit ya 2% ya dari yang saya share kemarin. Itu untuk chart yang sifatnya time frame lebih rendah. Ini kalau kita lihat time frame yang rendah ya teman-teman, ini sebenarnya masih relatif bullish ya. Ya ini H4 ya, kemarin saya buat calls itu di sini ya teman-teman ya. Jadi ini ada suatu pola ya di H4 ini yang namanya adalah continuation pattern. Ini adalah bullish pennant ya teman-teman. Ini breakout ke sini
Ya ini sempat kemarin ada istilahnya liquidity gap ya, atau liquidity hunt ya, atau deviation atau stop loss hunting di sekitar sini ya. Ini ya. Tapi saya juga sering ya menjelaskan, dan kemarin saya juga jelasin ke member ya. Biasanya kalau udah di liquidity hunt seperti ini naiknya kenceng banget, dan ternyata happening juga ya. Ini udah kenceng ya. Naik kenceng banget di sini, udah ke liquidity hunt di sini, dan dia meneruskan bullish penanya. Jadi teman-teman yang kemarin di Discord Akademi Kripto ini udah bisa masuk ya sekitaran sini ya. Teman-teman untung sekitar 2,5%, tergantung leverage-nya teman-teman gunakan. Ini untuk swing trade ya. Kemudian day trade ya, possibility kalau kita melihat daily dan time frame H4 ya. Tapi kalau weekly-nya ya, ini weekly ada potensi head and shoulder ya, pattern yang menggambarkan ya reversal untuk bullish menjadi bearish, dan ditambah lagi outlook perang. Jadi kita harus melihat ya, kita wait and see ya, gimana S&P bereaksi ya terhadap berita itu, dan gimana reaksinya ke market Bitcoin. Karena 1 hari 11 jam kemudian ini kita akan melihat ya weekly close-nya seperti apa ya. Kalau weekly close-nya ini strong ya, ada probabilitas dia tetap naik. Tapi kalau misalkan di sini ya kita buat candlestick pattern yang bearish ya, misalkan ada shooting star ya, atau hanging man, itu kita harus benar-benar waspada ya di market altcoin, dan juga mulai mengambil profit ketika teman-teman udah beli yang di area bawah banget di awal 2023. Karena ada potensi penurunan dari Bitcoin yang disebabkan oleh panik yang ada di Israel. Oke, menarik banget ya. Untuk teman-teman semua gimana? Coba chatnya dibuka lagi, materinya daging nggak? Jadi gua akan pilih satu orang lagi ya. Jadi kalian jujur yang kalian bilang tadi di sini, yaitu kelas ini lebih daging dibanding yang bayar jutaan di sebelah. Mantap ya outlooknya ya. Jadi thank you semuanya. Gua dan Bro AVS izin pamit dulu. Kalian subs dulu ya YouTube kita, karena kita bakal keluarin banyak-banyak video yang gila-gila yang belum pernah ada di Indonesia ya. Ilmu dari luar negeri kita akan bawakan ke Indonesia. Dagingnya berisi, nggak kayak kelas webinar lain jutaan tapi isinya cuma sampah. Oke. Thank you semuanya dan bye-bye.